Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qadaihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Amma ba'du. Yang kami hormati sang tuan rumah Al-Mukarram Bapak Haji Habib Rumah sekeluarga, panjenengan pengabdi Khofilin, jamaah Khofilin, santri-santri Kusmi, tidak ketinggalan penggerak pejuang Khofilin akan uji Qoroh Batul Quran. Nyuwun sewu Dzikrul Khofilin yang selalu panjenengan amalkan. Ini karya Gusmi sejak tahun 62. Diawali dari Kabupaten Tulungagung, dan yang panjenengan harus tahu, ketika Gusmi bikin nyusun Dzikrul Khofilin ini, pada saat itu didukung para bolo-bolonya Gusmi bersama waliullah, di antaranya Kiai Muhammad Bashir Mundir Bandar Kidul. Ini kon derek nenggani. Kiai Abdul Majid Makruf Kedunglu, pendiri Wahidiyah, derek nenggani. Lajeng para pembantu-pembantu Gusmi, salah satunya Kiai Rohmatul Iber, Kiai Anis Ibrahim. Ya, pada saat itu namanya Dzikir Lailiyah, karena selalu diadakan di malam hari, jam 1, jam 2 malam. Isinya sama, istighfar 300, sholawat 300, Fatihah yang habis 40 kali, al-Sunnah, dan lain-lain. Mulai dari orang 20, 30, 40. Setelah Dzikrul Khofilin ini berjalan sekitar 10 tahun, Gusmi ingin mencari sosok tokoh yang meminjam namanya. Pada saat itu pernah ada gagasan Dzikrul Khofilin ini akan dipasrahkan oleh salah satu kiai namanya Kiai Nasir, itu dari Jakarta. Tapi Gusmi punya pertimbangan lain, kurang tepat untuk memilih orang itu. Yang akhirnya tahun 72 bertemulah Gusmi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh NU dari Kota Jember. Yang akhirnya Gusmi meminjam nama Kiai Ahmad Siddiq dan dipasai Dzikrul Khofilin, bahkan namanya Gusmi pun dilarang ditulis di situ. Paham ya nanti? Nyuwun sewu, ada salah satu orang di Sidoarjo itu bertanya, nyuwun sewu Gus, kenapa Gusmi bisa dikatakan
namanya tidak ada di dalam buku Tiqul Hafidhin. Pulau Jawa, Tiqul Hafidhin ini keakhiratan, bukan dunia. Semisal Rhoma Irama bikin lagu judulnya Begadang, semisal. Itu pasti ditulis ciptaan Rhoma Irama. Ngoten nggih? Lah, Gusmi bahkan melarang namanya ditulis dalam Tiqul Hafidhin. Karena Gusmi kan tokoh akhirat, bukan tokoh dunia. Itfin wujudaka tahta ardil humul. Rahasiakan, rahasiakan, rahasiakan. Paham jenengan nggih? Makanya ada sebagian orang kecil yang tidak paham bahwa Tiqul Hafidhin karya Gusmi itu salah besar. 10 tahun sebelum Gusmi kenal Kyai Ahmad Siddiq, Tiqul Hafidhin sudah ada. Gusmi hanya pinjam nama. Ini salah satu kehebatannya Gusmi. Karena hanya ingin perjuangannya itu yang tahu hanya Allah kemawon. Nah, nyuwun sewu. Sekarang jutaan orang mengamalkan Tiqul Hafidhin di Indonesia ini. Salah satunya semisal ingkang punya istiqomahaken malam Sabtu, malam Minggu paing wonten dalemipun santri setenya Gusmi Bapak Haji Fatur. Tujuan inti adalah Gusmi bikin ini, kita ini mencari barokah dan mencari akhirat. Barokah itu artinya luas. Artinya luas. Maksudipun, dengan panjenengan dari seperti ini, saben malam Jumat kliwon di makam Gusmi, saben malam Rebo paing wonten buku kawula dan lain-lain ini. Semogalah membawa keberkahan di dalam keluarga kita semua, termasuk awak kita piyambak niki. Kados malam Jumat kalau wingi kalau haturaken, mugi-mugi kita diparingi kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Terus intinya pados barokah, pados akhirat. Karena orang-orang tua zaman dahulu, kejarlah akhirat, mencarilah akhirat. Allah tidak akan menelantarkan duniamu. Ngoten nggih Muhid nggih. Kejarlah akhirat, carilah akhirat, Allah pasti akan menata dunia kita sedaya. Nah, nyuwun sewu. Kawula di mana-mana selalu berpesan pada pengamal Tiqul Hafidhin, penggerak Tiqul Hafidhin se-Indonesia ini. Mulai dari Pulau Bali, niku wonten Tiqul Hafidhin, ngantos dumugi Papua, ada Tiqul Hafidhin. Kalau selalu berpesan, termasuk imam-imam Tiqul Hafidhin di sini, Yai Subhan, Yai Aswahani, Yai Muhid, dan lain-lain ini. Termasuk panjenengan. Urutan pertama adalah nawaitu nderekne Gusmi. Tiqul Hafidhin ngoten niku. Amiyah Sanusi nggih. Nawaitu nderekne Gusmi. Itu urutan pertama. Karena kalau sampai yang tujuan utama itu ngamale Tiqul Hafidhin itu nanti salah kaprah. Salah kaprah. Nawaitu nderekne Gusmi. Sang waliwah, aku istiqomah ngamale Tiqul Hafidhin. Muga-muga aku sak keluarga selamat dunia akhirat. Karena apa? Ini pesan untuk semisal untuk Yai Sanusi, Yai Muhid, Bahani, dan seluruh imam Tiqul Hafidhin di Indonesia ini.
Karena begitu besarnya karomahnya Gusmi, saking ampuhe Gusmi menggerakkan Dikul Hafilin, termasuk Al-Mukarram Bapak Badli misal. Ngimami Dikul Hafilin itu memang barokai lan pasti keramat. Pasti keramat. Ibarat sebelum mengamalkan Dikul Hafilin, sebelum ngimami Dikul Hafilin, ibaratnya wong biasa itu langsung jadi keramat. Itu salah satu ampuhnya Gusmi. Dan niku estu. Pun semisal sinten Kyai Sanusi. Wonten desa Baluwerti, wonten kota Kediri. Langkung keramat beliaunya ketimbang kula. Apa nih? Kulo kan temenangannya namung ganteng kulo ganteng mawon lho. Lek masalah ganteng iki ganteng kulo dibanding Sanusi. Sepantun iki Mbah Yai Subhan. Wah, keramat sangat. Termasuk Mbah Yai Asbahani, Yai Muhid, keramat. Termasuk tokoh-tokoh lain yang mengamalkan Dikul di Indonesia ini, sedaya keramat. Nah, dari keramat ini menawi boten saged menata hati yang baik, itu rawan lupa diri. Apa Mbah Subhan? Rawan lupa diri. Dalam artian lupa jamaahnya itu diarahkan pada Gusmi Sang Mursyid Tunggal Dikul Hafilin. Kedua, hampir tidak pernah mengarahkan jamaah Dikul Hafilin sowan pada Gusmi. Ini memang terjadi beberapa daerah karena lupa diri ini. Terus jangan sampai Imam Dikul Hafilin ini tidak mengarahkan jamaahnya pada keluarganya Gusmi. Siapa itu? Ya putra-putranya. Ngantos wekdal wonten pundi kawula haturaken semisal mangkaten. Ada seseorang menemukan buku Dikul Hafilin di pinggir jalan, semisal. Itu harus ditelusuri, tidak bisa langsung diamalkan. Karena ada mursyidnya. Gusmi dan Gusi punya putra-putra. Karena saya berkali-kali matur, Allah paling ridho datang jamaah Dikul Hafilin itu kalau Gusi paling ridho. Jadi intinya Gusmi itu lebih penting ketimbang Dikul Hafilinnya. Paham jenengan nggih? Lah, ini memang pidato tingkat tinggi. Pidato politik tingkat tinggi. Tapi politik Dikul Hafilin, jelas politik pemerintahan. Pidato tingkat tinggi. Jadi intinya jutaan orang mengamalkan Dikul Hafilin ini hanyalah derekne Gusmi Sang Wali Wah Besar ingkang saged nulungi kita benjang teng akhirah. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Niki estu. Oh nyuwun sewu. Ibaratnya begini. Semisal ada pertanyaan. Penting mana Gus kitab Ihya Ulumuddin dengan Syekh Imam Ghazali? Saya jawab tegas. Ya pasti lebih utama Syekh Imam Ghazali, sang pengarangnya, sang penciptanya. Begitu juga, penting mana Gus kitab Hikam dengan Syekh Athaillah Al-Sadari? Ya pastilah lebih penting Syekh Athaillah ketimbang kitabnya. Begitu juga dengan Dikul Hafilin. Pramila, mami kados panjenengan nggih. Bisa dikatakan termasuk kula piyambak boten nate ngertos kitab Hikam, ngoten to? Boten nate mireng ning boten nate bikak termasuk Ihya Ulumuddin. Tetapi kula yakin panjenengan jalan pintas dari Gusmi adalah matehai sang pemilik dari kitab ini. Ini pastilah lebih unggul. Jadi intinya Dikul Hafilin ini sebagai sarana derek Gusmi yang akan membawa kita ke akhirat
lan mugi-mugi termasuk sepertiga dari umat Muhammad ingkang benjang mlebet swarga tanpa dihisab, tanpa diadili. Oh nyuwun sewu, kados Bapak Haji Faturul Mahmudi. Kula plek kawula menika. Sekian lamanya nderekne Gusmi. Sekian lamanya ngamalaken, sekian lamanya kempal-kempal kawula. Kalau nanti mamatur perkawis niki. Hampir tidak pernah beliaunya ini leh. Ngalet ngidul kalian kawula. Hampir tidak pernah membicarakan tentang bisnisnya. Tidak pernah membicarakan hal apapun. Pembicaraan hanyalah tentang Gusmi, Hibul Hofilin, bagaimana agar kita ini lulus, niki lho, paling penting niki lho, lulus dan diakui Gusmi di akhirat nanti sebagai santrinya. Untuk panjenengan yakini betul barokai kagem kita sak keluarga, ekonomi nggih dipun paringi tambah sae. Anak putune nggih dipun paringi tambah sae, sae donyane sae akhiratipun. Nyuwun sewu, panjenengan cermati. Malam Jumat Kliwon bisa dikatakan Masya Allah satu-satunya kegiatan terbesar di Indonesia ini. Betul toh? Saben malam Jumat Kliwon. Kalau wonten pari, kalau matur, kalau holipun bahaya intuha. Yang mengerti waliullah itu hanya sesama waliullah saja. Berkali-kali saya aturkan ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan semisal orang ini si A, si B, si C ini waliullah, tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang ngerti wali hanya sesama waliullah kemawon. Karena akhir-akhir kan sedang musim. Apalagi jenengan ingkang penggemar HP Android, di mana-mana ada seorang pengikut yang katakanlah mungkin dukunya itu keramat dikatakan wali. Ada seorang santri yang punya santri banyak mengatakan sang kiai itu wali. Oh, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Oh, nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Semisal kalau panjenengan mendengar seseorang mengatakan si A ini waliullah, si B waliullah, niku paling piyambak ini ku kehabisan bahan pengajian, ketelasan bahan pidato. Tidak semudah itu. Dan waliullah itu sifatnya rahasia selama orang itu hidup. Itu rahasia. Itu rahasia. Ini penting sekali, penting sekali. Karena waliullah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan estu kalau orang itu waliullah, dia pasti akan menolak dan menolak. Pramil kan kalau matur nggih. Pramil kan kalau matur. Waliullah itu ketika orang itu masih hidup, nggih. Semisal ada orang membicarakan karomahnya. Dia menceritakan kelebihannya. Oh, pastilah seketika orang itu akan menangis dan kalau perlu memohon pada Allah untuk dimatikan hari itu juga. Apalagi membuka kewaliannya. Ngoten lho. Lho zaman cak niki nyen besok piyambak nggih. Ada aktivitas sedikit dimatikan YouTube agar orang lain tahu. Ada aktivitas kelebihannya dimasukkan YouTube agar orang lain melihat. Itu kan penyakit pasti ingin dilihat orang. Padahal salah satu tanda-tanda kewalian adalah orang tersebut tidak ingin dilihat orang. Ini penting sekali.
Oh kalau mlayu dipun tangan, nyuwun sewu Gus. Kediri niku wali-wah sinten? Kula jawab tegas, Mbah Wajil. Terus ya? Mbah Ihsan Jampes. Kiai Mubashir Mundir. Jelas waliwah. Jelas waliwah. Sunan Wali Songo. Gusmi. Gus Dur. Nah, kita sebagai orang awam, kita sebagai orang biasa, oleh Allah hanya diberitahu tentang kewalian itu mungkin hanya sekilas gambaran apa? Setelah orang itu mati, kuburan ini rame. Niku hanya pandangan jika untuk orang-orang awam saja. Paham jenengan nggih? Kuburan ini rame. Rame oleh para peziarah. Itu menggambaran dari Allah untuk orang awam. Hanya ini. Terus intinya, kalau nanti matur, mengamalkan dzikir khofilin, menjamin bakal selamat dunia akhirat. Kaulo, ugi nanti matur, yang berhak ngijazai dzikir khofilin di Indonesia itu hanya putranya Gusmi saja. Hanya putranya Gusmi saja. Pamilo, akhir-akhir kalau dengan terpaksa matur, datang pengamal di Kulhofilin, walau mungkin boten nate panggil secara pribadi, yang mungkin ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di mana saja. Kalau matur, ajas tukum di Kulhofilin, barakallahu lakum, mugi-mugi barokah kagem kita sedaya niki. Panjenengan tekun, panjenengan amalaken. Gusmi orang yang bisa dipercaya. Berkali-kali saya aturkan, Gusmi itu bukan waliwah YouTube. Bukan waliwah karena orang-orang fanatik saja, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nyuwun sewu. Panjenengan cermati nggih. Mbah Kyai Mubashir Mundir nggih. Dulu kalau kangen dengan Gusmi, Mama tahun 80-an. Pasti kami juga ngeten. Nabi kangen kali Gusmi ngeten. Madosi Gusmi ngantos teng pinggir lepen keranten mancing. Niku Mbah Kyai Mundir. Bayangkan to. Padahal wali Mbah Mundir niku wali paling alim sak donya dawuhipun Gusmi. Wali paling alim sak donya. Sematun ugi. Yang mau tidak ada di Sidoarjo, enten wali agemanipun Mbah Kiai Mas'ud bin Kiai Said. Wonten Sidoarjo. Iku nggih wali wah to. Loh, niku lho Mbah Ud iki lho nggih. Ketika ketemu Gusmi, ketika Gusmi usia sekitar 6 tahun, lho dijaluki donga. Cobi to. Dijaluki donga. Niku usia 6 tahun. Bahkan ketika tahun 70-an Mbah Ud niku dawuh dateng Ki Ahmad Siddiq. Ya Ahmad Siddiq kan tokoh NU, kan nyuwun sewu tidak paham dengan kewalian. Anggenipun dawuh nderek nek Gusmi kados panjenengan ngeten niki. Niku ibarat ngunduh kabejan sing langgeng donya akhirat. Mugi-mugi termasuk panjenengan niki. Lho semanku Mbah Dalhar Magelang. Sing sering jenengan bawani ziarah niku. Gusmi usia 9 tahun nggih dijaluki donga. Bahkan sing imam niku adike kakange pun ajeng menjadi Hudajayi. Lah Mbah Ud niku setiap panggil Gusmi nggih. Itu setiap ketemu Gusmi, Mbak Sidoarjo niku. Saking dipun nyampun nangis. Nimbalikan Gus Hamim. Gus Hamim. Gus Hamim itu kalih nangis. Panjenengan dongaaken kula slamet donya akhirat. Padane kula Mbah Ud. Lah, kesimpulanipun mugi-mugi Bapak Haji Fatur Mahmud sak keluarga sak anak putune anggenipun nderekaken Gusmi diparingi lulus. Termasuk panjenengan sedaya. Panjenengan kenalaken dhateng anak garwa sak putu di Kulhofilin niki. Ajaklah mereka ke makam Gusmi.
insyaallah kita dipun paringi bejo fid dunya bejo fil akhirah. Dengan dikul hafilin derek niku niki. Mugi-mugi kita dipun paringi kejayaan dunian wa akhiratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.